hari ini kita bisa bertemu dalam kelas sekolah minggu, dan bersyukur kita sampai di minggu terakhir di bulan Februari tahun 2021. Saat ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-9 dengan judul Surga Bagiku. Kita akan mulai kelas kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami masih ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih tetap sehat, kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami juga masih bisa untuk belajar bersama dalam kelas sekolah minggu pagi hari ini di rumah kami masing-masing, demikian juga dengan teman-teman kami yang lain. Engkau memberkati kelas kami dari awal sampai akhir, biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu-lagu tentang surga karena hari ini kita belajar tentang surga yang disediakan Tuhan bagi kita. Hanya satu jalan ke surga kita akan nyanyikan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 10. Simak Alkitabnya ya, Monika akan membacakannya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebelum kita menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyi satu lagu lagi yang meyakini bahwa rumah kita sudah disediakan Tuhan di surga. Rumahku ada di dalam surga, kita akan nyanyikan 2 kali. Rumahku ada di dalam surga,
di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Masih belajar dari surat Korintus yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sedang menguatkan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu bahwa Allah yang kita percayai, Tuhan yang kita kasihi, kita sembah, kita puji, sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Tetapi selama kita belum waktunya untuk masuk ke surga yang dijanjikan Tuhan, kita masih ada di dunia ini. Di ayat yang pertama, Rasul Paulus menggambarkannya sebagai kemah. Jadi tubuh kita ini seperti kemah gitu ya, kayak kalau camping gitu ya, bikin tenda-tendaan. Nah, seperti itu dibayangkannya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, pada waktu Allah menciptakan manusia, Adam dibentuk dari tanah, kemudian dihembus, dititipin rohnya Tuhan. Akhirnya manusia pun hidup. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai kemah, seperti yang dituliskan dalam ayat yang pertama. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Rasul Paulus menuliskan bahwa selama di dalam kemah kita mengeluh karena banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, apalagi sebagai orang percaya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada banyak hal yang mungkin membuat kita sulit, tetapi Rasul Paulus menolong kita. Justru Allah menolong kita, Allah mempersiapkan kita untuk melewati itu semua. Allah menolong kita tetap hidup, Allah menolong kita tetap dicukupi segala sesuatunya, Allah menolong kita tetap bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Ada banyak tantangan. Mungkin untuk anak-anak dapat ejekan, mungkin untuk anak-anak, kamu ngapain sih kok kayak gini, kok kamu begitu, kok kamu begini, terus sedih gitu ya. Nah, ada banyak sekali tantangan. Demikian juga dengan orang-orang percaya yang sudah dewasa, jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Rasul Paulus ingin menekankan bahwa selama kita masih hidup di kemah atau di tubuh kita ini, kita harus sabar, harus tabah. Tabah itu berarti tahan, bertahan menghadapi cobaan, bertahan menghadapi tantangan, bertahan dan berhasil melalui kesulitan. Kita tetap harus memuji dan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita roh, memberikan kita karunia. Karunia itu apa saja? Bisa pintar menyanyi, bisa pintar main musik, bisa pintar secara akademis, nilai-nilainya bagus di sekolah, bisa pintar olahraga, bisa juga senang hati melayani. Itu bagian dari karunia yang diberikan Tuhan ya. Kita semua melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai suatu saat nanti kemahnya dibongkar gitu ya, tubuh kita ini mati, tapi roh kita kembali kepada Bapa. Itu untuk kita orang-orang percaya ya. Tubuh kita mati, sudah gak bisa dipakai lagi, tetapi roh kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Di ayat yang ke-10 ada suatu peringatan. Kita semua akan menghadapi tahta pengadilan. Apa itu maksudnya ya? Nah, di akhir zaman nanti kita semua akan berkumpul bersama-sama dan kita akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah memuliakan Tuhan, atau yang penting aku orang Kristen, sudah hidupku suka-suka aku.
itu bagian pengadilan. Tuhan di akhir zaman nanti ya, semua orang percaya pasti masuk surga. Tetapi apa yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini dengan tubuh kita ini, itu yang akan dilihat zaman akhir nanti, di akhir zaman ya. Apakah hidup kita ini terus menerus untuk memuliakan Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, atau sakarepe dhewe. Nah, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan hidup kita selama kita diberi hidup, diberi nafas, diberi sehat, seharusnya kita pakai untuk menyenangkan Tuhan, memuji nama Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sudah yakin ada surga, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas sekolah minggu kita. Yang pertama adalah ayat hafalan. Mari kita belajar menghafalkan ayat ya. Mulai dari kelas asuhan kita akan belajar bersama-sama dan menghafalkan bersama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2a. Ayat hafalan untuk kelas ini ya. Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1b. Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1b. Ayat hafalan untuk kelas pertama, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 1b. Allah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1b. Nah, pertama tadi ayat hafalan ya, nanti dihafalkan sama-sama di rumah. Yang kedua, jangan lupa lembar pelajarannya dikerjakan. Bukan hanya mewarnai ya, tapi ada juga tugas-tugas yang harus diselesaikan supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk terus setia membaca Alkitab setiap hari di rumah bersama-sama dengan keluarga. Dan yang terakhir, tetap menjadi yang penting, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau membatasi keluar-keluar ya, kalau tidak penting tidak keluar. Oke, senang sekali kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri kelas kita dengan satu lagu, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan belajar satu lagu baru, judulnya Satu Jalan, yang terus mengingatkan kita bahwa hanya melalui Yesus saja kita bisa masuk surga dan hidup sesuai kehendak Yesus saja yang menolong kita. Jalan menuju surga, tak ada jalan lain, hanya satu jalan. Hanya ada satu jalan, jalan menuju surga. Siapa yang mau ke sana, pasti aku dan kamu. Mari kita
jalan menuju surga. Siapa yang mau ke sana? Pasti aku dan kamu. Yesuslah jalannya, jalannya, jalannya. Yesuslah jalannya. Mari kita percaya. Mari kita percaya. Mari kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar ada surga yang sudah Kau sediakan bagi kami suatu saat nanti ketika kami sudah meninggalkan dunia ini. Dan tolong kami Tuhan, selama Engkau masih memberi kami kesempatan untuk tinggal di dunia ini, biarlah kami melakukan yang terbaik untuk Engkau, menyenangkan hati-Mu dan berkenan bagi-Mu, juga terus memuliakan nama-Mu. Dalam setiap hidup kami, tolong kami Tuhan, ketika kami menghadapi banyak tantangan ataupun kesulitan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menolong kami dan beserta dengan kami. Biarlah kami hidup sesuai kehendak-Mu, dan juga kami terus berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, supaya kami tetap ada dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan. Juga kami terus belajar untuk hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di bulan Maret dengan pelajaran yang ke-10.